Baik, saya akan mulai dari video yang kemarin kita sudah upload. Banyak sekali sebenarnya ada materi yang sudah kita upload di sana. Artinya video yang kita sampaikan itu mengandung satu pesan, mengandung satu eh, misi bahwa yang kita lakukan tidak selamanya bisa mulus. Yang kita analisa tidak selamanya sesuai dengan yang kita pikirkan. Ada kalanya nanti market berubah dengan cepat, dan ada kalanya nanti market satu arah dengan yang kita analisa, kemudian kita bisa menahan sedikit floating plus yang kita dapatkan. Bagaimana caranya? Tentu punya pengalaman, tentu harus banyak mencoba dan banyak pengalaman di sana. Sebelum kita mencoba dan mengalami itu, tentu kepala kita harus dicas dulu dengan berbagai ilmu tadi. Yang seperti yang kemarin sudah kita banyak sampaikan. Salah satu yang sudah kita sampaikan adalah terkait dengan teknikal. Ya, saya mengingatkan kembali biar teman-teman tidak lupa, karena selalu pertanyaannya tetap begitu-begitu saja, padahal sudah diajari berulang kali. Ya, sebelum kita trading, sebelum kita entry, jangan lupa di sana. Satu, lakukan money management dan risk management yang baik. Ya, kalau ini aja masih kacau, maka kita akan susah untuk meningkatkan menjadi yang lebih baik lagi. Money management dan risk management, ya, ini satu paket, tidak bisa dipisah. Nanti saya contohkan seperti yang video yang sudah kita sampaikan, sudah kita upload banyak sekali sebenarnya. Dari dulu sering kita upload seperti itu. Bahkan teman-teman yang di area Jember dan sekitar sebelum ada corona dulu selalu trading bersama. Ya, di Basecamp Wijaya Trading di Jember selalu tiap hari, setiap malam itu selalu trading bersama, dan itu terbuka semuanya. Kalau saya rugi, saya sampaikan rugi. Tetapi saya juga sampaikan tekniknya, bagaimana menyelesaikan ketika rugi, dan semuanya kita bisa lihat semuanya. Teman-teman yang di sana sambil makan, sambil minum, sambil bercanda, sambil rokokan, sampai malam, terkadang sampai jam 12 malam. Dan ini bukan satu dua kali, lama kita lakukan seperti itu dengan teman yang ada di Jember sekitar. Bahkan slogan kita pantang pulang tanpa bawa uang dulu, itu hanya slogan yang kita berikan. Artinya apa? Artinya sebelum profit pantang untuk pulang betul. Sehingga bagaimana supaya bisa profit? Nah, di sana kita trading bersama. Kemudian kita analisa, ada peluang, sama-sama belajar di sana, kemudian entry. Nanti dibuktikan di sana. Ada yang sehari saat di Basecamp dapat 2 juta, 3 juta, ada yang dapat 500.000, tergantung macam-macam modalnya. Ya, dulu selalu ada kebersamaan ketika belum ada corona. Ketika ada corona semuanya terhenti, ada pembatasan yang luar biasa, tidak bisa merapat, sehingga dilakukan dengan secara online. Walaupun yang dekat kita lakukan secara online. Yang selalu saya tekankan bagi mereka adalah risk management dan money management. Yang pertama saya tekankan adalah money management dan risk management. Ya, kalau saya salah, saya sampaikan salah. Kemudian kita benahi seperti apa cara membenahinya. Sehingga bukan hanya kita pamer screenshot saja. Mohon maaf ya. Yang mungkin kalau teman-teman lihat di grup-grup sebelah atau di mana ya, di media sosial yang lain, pasti screenshot profit, dan itu ribuan. Saya paham seperti itu, model-model seperti itu biasanya itu adalah gayanya marketing broker. Ya mohon maaf, saya tidak. Kalau di sini teman-teman ada yang menjadi marketing broker, mohon maaf, saya bukan bermaksud menyinggung, tetapi saya ini sudah lama malang melintang dunia trading. Ya, kalau dia selalu dan selalu screenshot profit yang terlalu besar-besar, kemudian mungkin apalagi yang di screenshot, maka tujuan utama yang ia lakukan adalah supaya orang tertarik dan orang minat di sana. Ketika minat, apa yang dia dapatkan? Nanti dia akan ikut di broker yang direkomendasikan. Apa yang terjadi ketika ini? Ya, tentu yang diincar adalah komisi.
Ya mohon maaf kalau ada teman-teman yang menjadi marketingnya broker. Tidak ada salahnya, silakan marketing, belajarlah jadi marketing yang baik. Artinya profesional, ajari mereka sampai bisa. Ya, bukan ditumbalkan. Artinya apa? Kita hanya sibuk mencari merekrut banyak orang hanya dengan satu ambisi mencari komisi, ya. Mohon maaf, saya bukan terlalu ekstrim, terlalu keras terhadap orang yang menjadi marketing broker, bukan. Semuanya yang penting sampaikan dengan profesional. Kalau A sampaikan A, B sampaikan B. Kalau misalkan ini mengandung resiko yang tinggi, sampaikan di sana. Kalau mengandung resiko yang tinggi, bagaimana caranya? Berikan wawasan di sana. Ya, berikan wawasan di sana. Bukan malah direkrut, dikasih petunjuk. Oh ini profit saya ini. Lihat ini. Ini di screenshotkan, screenshot profit terus. Nah, hati-hati dengan model-model seperti ini. Gaya-gaya seperti ini adalah sasarnya pemula. Sasaran empuknya adalah pemula. Ketika dia masuk, tidak peduli sudah nanti. Paling diajari sekilas saja. Dia sendiri tidak paham. Dan saya sering ditelepon orang-orang seperti ini soalnya. Ya, orang-orang seperti ini, marketing seperti ini, dia tidak terlalu paham dengan trading. Dengan teknikal dia tidak terlalu paham. Dengan trading sendiri dia tidak terlalu paham, karena yang dia cekoki dari upline-nya adalah bagaimana caranya kita mencari customer sebanyak-banyaknya dengan propaganda profit itu. Dan saya betul-betul saya langsung dengan orang-orang begini, sudah banyak orang tidak tahu, tiba-tiba telepon, tiba-tiba menyampaikan, Pak begini dan sebagainya. Saya tahu persis begini, model-model begini, karena diincar adalah profitnya. Saya tanya tekniknya, saya ajak bareng-bareng. Oke, kita bareng-bareng, monggo di mana silahkan. Nanti kalau jenengan ilmunya lebih hebat, lebih bagus, saya berguru, banyak belajar, tidak ada salahnya. Tidak berani, karena yang dia tahu adalah bagaimana caranya merekrut. Sehingga yang diincar adalah komisi. Masa bodoh nanti ketika kalau sudah masuk, dia tidak peduli jenengan untung apa rugi, ya, untung atau rugi tidak peduli, tidak masalah bagi mereka. Karena untung rugi pun mereka tetap dapat profitnya. Makanya hati-hati, bukan saya menyalahkan, tetapi kembali ke kita masing-masing. Belajarlah jadi trader yang mandiri, tidak perlu ikut sana sini, tidak perlu harus mengandalkan sana sini, belajar berdiri dengan kaki sendiri. Karena itu sangat penting untuk kita memahami risk management dan money management di sana. Tanpa itu paham, tidak akan bisa bertahan lama, sehebat apapun analisa, sejago apapun dia membaca fundamental. Oke, jangan lupa nomor 1 tadi. Yang kedua, baru perhatikan teknikal. Perhatikan teknikalnya, ini wajib dan harus tiap teman-teman trader ini wajib menguasai. Tren itu harus tahu. Kemudian price action harus memahami. Karakter masing-masing candlestick harus tahu. Ya, kalau misalnya banyak sekali kita contohkan, kalau misalnya ada candle seperti ini, kemudian diikuti candle seperti ini artinya apa, harus paham. Kemudian ada lagi candle, ya misalnya ya candle di atas begini. Kemudian ada lagi ini ekornya di sini, ada ekor di sini. Ya, ekornya atas bawah sama atau hampir sama. Ya, ekornya ini sama. Ini harus tahu, ini apa artinya harus tahu. Ini namanya price action. Harus memahami di mana titik buka, di mana titik tutup, harus tahu. Karena inilah yang memberikan informasi awal kita bagaimana market itu nanti terbentuk. Walaupun tidak 100% akurat, tetapi setidaknya untuk lebih mendekati probabilitasnya.
lebih mendekati probabilitas keakuratannya. Oke, teknikal. Ini teknikal harus dipahami dan dikuasai. Ada price action. Ini price action ini candlestick-nya. Ya, candlestick. Kemudian setelah kita paham candlestick, maka tidak bisa berdiri hanya candlestick saja. Nanti kita bisa kebablasan. Ya. Kalau kita hanya paham candlestick saja, kita bisa kebablasan. Di sana ada doji, tetapi tidak paham support dan resisten, maka bisa mengikuti pola doji itu. Padahal di situ terbentur dengan support dan resistennya. Maka harus imbang, tidak bisa hanya menguasai price action-nya saja, tidak bisa. Harus imbang. Support resisten. Ini harus memahami. Kalau belum bisa, belajar untuk menarik, belajar untuk mencari. Kalau ada kesulitan ketika kita menarik, tidak ada salahnya di screenshot aja. Coba membuat screenshot, nanti tanyakan kalau belum yakin. Kalau sudah yakin, silakan. Kenapa tujuannya seperti itu? Belajar karena belajarnya dari awal, step-stepnya ingin menguasai teknik yang sederhana, maka harus betul-betul kosongkan ruangan yang sudah ada sebelumnya. Kalau kita belajar banyak di sana sini, maka mencobalah untuk mengosongkan dulu. Jangan dicampur semuanya, nanti akan jadi kacau. Coba kosongkan dulu pikiran yang pernah kita belajar, ya, buka ruangan yang kosong untuk mengisi metode dan teknik yang kita sampaikan. Kita uji, kita cobakan apakah nanti betul-betul akurat atau tidak. Ya, nanti di sana diuji. Kalau betul-betul akurat, silakan dipakai. Kalau ternyata tidak bisa akurat, ditanyakan dulu sebelah mana yang tidak bisa. Jadi selalu ada feedbacknya nanti. Bukan ketika salah terus kemudian menyalahkan, oh ini salah ini, karena tidak pernah komunikasi. Mungkin ketika diajari tidak terlalu memahami, atau mungkin pas diajari tidak bisa hadir atau tidak bisa ngikuti, sehingga yang ditangkap yang dia datang saja. Ini saya berharap semuanya harus utuh kalau kita mau pengambilan keputusan kita lebih akurat. Ya. Berikutnya harus tahu juga bagaimana breakout-nya. Ya, baik itu breakout dari trendline, breakout dari support resisten, maupun breakout dari chart pattern. Ya. Ini saja kita kuasai, saya pastikan teman-teman akan bisa melinggang dengan profitnya. Karena saya melihat banyak sekali yang yang entry-nya terlalu buru-buru. Saya juga tidak paham dia itu mau menggunakan yang ekstrim atau yang standar. Kalau yang standar gunakan 3 syarat itu. Kalau yang ekstrim ini tidak boleh tunggu lama, harus segera exit dan harus keluar dari market apapun kondisinya, plus minus harus segera exit. Karena ekstrim ini kita menggunakan lot yang lebih, tentu lebih dari yang standar. Kemudian gunakan kecepatan, gunakan teknik yang cepat, termasuk kita perhatikan pergerakan demi pergerakan. Jadi candlestick yang sedang running itu perhatikan pergerakannya. Kalau turunnya misalkan 3 turunan, naik 2 turunan, 3 turunan lagi, naik 2 turunan. Artinya begini, jadi detak-detak tiap candle itu dia akan tampak di sana. Misalkan turun 2 kali, naik 3 kali, turun 3 kali, naik 4 kali. Bagaimana kita bisa menghitung detak-detaknya? Tidak perlu, ini hanya gambaran saja. Yang kita amati adalah volume. Ya, volumenya makin meningkat atau makin menipis. Kalau makin meningkat berarti kecenderungan dia makin kuat di sana. Ingat, pergerakan harus kita perhatikan kalau kita mau yang ekstrim. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan? Yang kedua adalah waktu. Kalau di awal waktu biasanya masih
fluktuatif luar biasa. Nanti ketika sudah mencapai di atas biasanya kisaran 20 menit ke atas ya, 20 menitan ke atas ini sudah mulai kelihatan di sana. 2 menit ke atas sudah mulai kelihatan. Apalagi sudah 30 ke atas. 30 menit ini sudah mulai kelihatan stabilnya. Maka di situ baru kita melihat. Kalau misalkan mau ekstrim ya, kalau kita mau ekstrim harus dilihat pergerakannya. Ya, saya kasih contoh begini. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh begini. Kalau misalkan kita mau entry dengan metode yang ekstrim, kalau metode yang ekstrim ya, ini tidak perlu menggunakan yang ekstrim itu berarti dengan cara yang high risk dan cara yang cepat, namanya ekstrim. Ya, ketika mau kita entry buy maupun sell, kita memanfaatkan dari pergerakan koreksinya. Contoh begini, kalau misalnya ini marketnya turun kuat begini, kemudian di bawah tidak ada ekornya, maka ketika di bawah ini penuh tidak ada ekor, jangan sekali-sekali ikut arus. Artinya jangan entry sell di sana, karena ini sangat berbahaya. Kena seret sedikit saja nanti bisa kocar kacir. Nah, dalam kondisi yang tebal begini, bawahnya tebal, tidak ada rejeksi, maka kita bisa memanfaatkan buy di sana. Justru kita manfaatkan buy. Nah, nanti kita ada koreksi sedikit, kita bisa profit di sana. Kemudian kalau kita mau entry sell atau mengikuti arus besarnya boleh, tapi tunggu koreksi. Ya, misalkan begini. Kemudian di bawah sudah ada ekor. Nah, begini. Ini namanya koreksi, tetapi trennya turun begini. Ini sebelumnya juga ada misalkan begini. Nah, dari tren kelihatan begini, kalau kita mau melawan, ini yang begini berbahaya kalau kita entry buy. Usahakan dia agak merapat di atas atau bahkan penuh begini, baru kita entry buy. Kalau yang di sini adalah pakai sell, jadi ada koreksi, kemudian tidak melawan arah. Nanti saya contohkan bagaimana. Ya, ini kalau yang mau ekstrim. Kalau ekstrim ini tentu profitnya juga bisa lebih cepat, tidak perlu menunggu lama. Saya paling senang kalau ekstrim begini, karena cepat profit, cepat exit. Sehingga tidak ada beban pikiran, tidak ada pikiran menggelayut, punya tanggungan, tidak ada. Tetapi harus betul-betul memahami dan menguasai. Oke, ini yang sebagai pembukaan. Saya akan jelaskan bagaimana ketika market itu ekstrim, kemudian bagaimana memanfaatkannya. Karena ini permintaan dari banyak teman, katanya kalau melihat video akan jauh lebih gampang daripada banyak ngomong dan banyak teori. Oke, saya akan coba untuk membuka atau memberikan contoh dari yang sudah pernah kita lakukan. Ya, mungkin yang teman-teman lama juga sudah terbiasa dengan begitu, sudah melihat secara langsung, bahkan di base camp kita live di sana bareng-bareng. Mereka semua yang lama sudah paham betul bagaimana karakter kita, dan aset terus growing, bukan hanya kita ngomong tapi asetnya growing. Kalau orang trading asetnya terus growing itu berarti berhasil. Berbeda kalau asetnya tidak growing, itu berarti mungkin profit besar, besok rugi lagi, besok profit besar, besok rugi lagi, dan sebagainya, muter begitu. Akhirnya yang ada tetap habis modalnya, karena jual beli, dan sebagainya.
Oke, saya akan coba untuk memberikan contoh. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat layar di sana. Nah, ini adalah salah satu contoh yang kita sudah lakukan. Saya menggunakan cara yang ekstrim, ya, bukan menggunakan standar. Kalau standar kan harus punya 3 syarat kalau kita mau entry, tetapi saya menggunakan cara yang ekstrim, di mana cara ekstrim ini tentu membutuhkan kejelian dan kecepatan di dalam bergerak. Perhatikan di sana, ini marketnya ada penolakan kuat, jadi ada 2 candle naik. Kalau kita membaca price action dari bawah, ini sebenarnya sudah ada penolakan buy yang kuat. Yang warna hijau pertama ini yang kecil, ini adalah penolakan buy. Sehingga buy sudah muncul di sana, tinggal menunggu dua alasan saja. 2 alasan itu untuk memastikan betul-betul buy itu kuat di sana. Yang pertama ini hijau. Yang kedua ternyata bukan hijau, warnanya merah. Kemudian ada ekor di atas bawah sama. Maka kita tidak bisa lakukan entry buy karena syaratnya kurang. Entry sell pun tidak bisa karena masih kecil. Potensinya dan kekuatannya ada 2, buy dan sell. Di bawah dia mencoba turun tapi terbentur, ada support terakhir di sana, dia tidak mampu menembusnya. Maka yang kita lakukan adalah menunggu. Perhatikan menunggu ini. Setelah itu muncul candle warna hijau. Candle warna hijau berarti satu tadi ini hijau, kemudian yang kedua hijau. Ada 2 alasan, tinggal 1 alasan lagi untuk kita baru entry buy, ya. Itu kalau kita menggunakan standar. Tetapi tentu ini kehati-hatian untuk kita entry biar tidak lama di dalam floating minus yang panjang. Berikutnya ketika dia turun sebentar, kemudian ternyata turunnya tidak panjang. Perhatikan ekornya di sana. Ini tidak panjang, artinya bahkan sampai supportnya bawah pun tidak mampu di sana. Masih di atasnya hijau yang tebal sebelumnya. Kemudian ditolak oleh buy. Ya, sebenarnya kita bisa entry buy di tengah ketika sudah waktunya di atas 30 menit.